hukumnya taubat tapi mengulangi kesalahan lagi. Manusia tidak lepas dari kesalahan, besar maupun kecil, disadari maupun tanpa disengaja. Apalagi jika hawa nafsu mendominasi jiwanya, ia akan menjadi bulan-bulanan berbuat kemaksiatan. Ketaatan seolah tidak memiliki nilai berarti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam atau manusia berbuat kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi 2499 dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Sahih 4391. Namun, pada kenyataannya, bertaubat tidak semudah mengucapkan kata taubat. Bahkan, banyak di antara kita sudah merasa berdosa, tetapi malah menunda-nunda untuk bertaubat. Dengan alasan sebagai berikut. Masih menggandrungi perbuatan dosa tersebut, bahkan merasa nyaman, enak, dan bangga dengannya. Kedua, menganggap remeh perbuatan dosa. Ketiga, khawatir jika sudah bertaubat pun, ia akan terjebak dalam dosa yang sama lagi. Jadi ia akan bertaubat jika merasa benar-benar sudah mampu meninggalkan dosa itu 100%. Namun tahukah Anda pemirsa, bahwa menunda taubat justru merupakan penyebab sulitnya bertaubat dan menjadi pendorong utama melakukan dosa yang lainnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang mukmin melakukan dosa, maka tertorehlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat dan berhenti dari dosa itu dan memohon ampun kepada Allah, maka hatinya menjadi bersih dari noda tersebut. Apabila dosanya bertambah, maka bertambah pula noda tersebut sampai menutupi hatinya. Itulah noda yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Muhtafifin ayat 14 yang artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup menjadi noda hati mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad 2298, At-Tirmizi 3334, Ibnu Majah 4244, An-Nasa'i 1 dalam kitab Al-Kubra 11658, Ibnu Hibban 930 serta Al-Hakim 2562. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah melakukan dosa, kemudian ia bertaubat, namun pada akhirnya ia masih mengulangi lagi kesalahan yang sama? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mau menerima taubatnya? Mengenai hal ini, cobalah kita renungkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diceritakan dari Robnya Azza wa Jalla. Ada seorang hamba yang berbuat dosa, lalu dia mengatakan, Allahumma gfirli zanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut mengulangi lagi berbuat dosa. Lalu dia mengatakan, Ay Rabbi aghfirli zanbi. Wahai Rabb, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut mengulangi lagi berbuat dosa. Lalu dia mengatakan, Ay Rabbi aghfirli zanbi. Wahai Rabb, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Beramallah sesukamu, sungguh engkau telah diampuni. Hadis riwayat Muslim 2758. An-Nawawi dalam Syarh Muslim mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan beramallah sesukamu adalah selama engkau berbuat dosa lalu bertaubat, maka Allah akan mengampunimu. Seandainya seseorang berulang kali melakukan dosa hingga 100 kali, 1000 kali, atau lebih, lalu ia bertaubat setiap kali berbuat dosa, maka pasti Allah akan menerima taubatnya setiap kali ia bertaubat. Dosa-dosanya pun akan gugur. Namun seandainya ia bertaubat dengan sekali taubat saja setelah ia melakukan semua dosa tadi, taubatnya pun sah. Selama ia tulus bertaubat dan ingin memperbaiki diri, maka tak ada istilah pintu taubat tertutup baginya. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan dan matahari terbit dari barat. Namun pemirsa, hadis tersebutlah bukan dalil bagi seseorang untuk menunda-nunda taubat atau meremehkan urusan dosa.
Tapi ini fenomena yang bisa terjadi pada seseorang. Bila itu terjadi, ia tidak boleh berhenti bertaubat selama hayat masih dikandung badan. Al-Qurtubi menjelaskan, kembali berbuat dosa adalah lebih buruk dari ketika pertama kali melakukan dosa itu. Karena dengan kembali melakukan dosa, ia berarti melanggar taubatnya. Tapi kembali melakukan taubat adalah lebih baik dari taubatnya yang pertama. Karena ia berarti terus meminta kepada Allah yang Maha Pemurah, terus meminta kepadanya, dan mengakui bahwa tidak ada yang dapat memberikan taubat selain Allah. Hadis tersebut juga bukanlah izin untuk mengulangi dosa lagi. Oleh karena itu, setiap orang tetap harus hati-hati dalam berbuat dosa, supaya mendapatkan ampunan Allah. Karena setiap hamba tidaklah tahu kapan ia bisa beristighfar dan bertobat lagi. Boleh jadi ia tidak sempat melakukannya, karena maut ternyata lebih dulu menghampiri. Lalu bagaimana agar kita bisa melakukan taubat nasuha? Pemirsa beriman, dalam Islam, ada beberapa persyaratan agar suatu taubat bisa disebut dengan taubat nasuha dan bisa diterima Allah SWT. Caranya antara lain, pertama, menyesali perbuatan dosanya. Kedua, meninggalkannya. Ketiga, bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Dan keempat, bila terkait dengan hak orang, dia mengembalikannya kepada orang yang dizolimi. Pemirsa, Allah sungguh telah memberi kita kemudahan untuk mengakui kesalahan kita di hadapannya. Yang terpenting adalah kita memantapkan tekad dalam hati untuk tidak berbuat lagi. Sesungguhnya Allah tahu apakah seseorang tersebut taubatnya serius atau main-main. Allah Maha tahu apakah taubat seseorang hanya sekedar diucapkan saja, lalu nanti akan berbuat lagi, atau memang benar-benar berniat untuk berhenti melakukan kesalahan lagi. Tidak mustahil, kita sudah bertekad, ikhlas, sudah betul-betul murni tekadnya, tapi kalah lagi, kejeblos lagi sampai akhirnya menangis dan kemudian bertaubat. Besok sungguh-sungguh bertobat lagi, maka insya Allah diampuni. Walau 3-4 kali terjerumus, asalkan kita bertobat dengan syarat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dengan ikhlas bertekad dalam hati. Pemirsa beriman, bertaubatlah, beristighfarlah sebanyaknya, sebelum nyawa di kerongkongan dan matahari terbit dari barat, karena pintu taubat masih tetap terbuka. Ya Masya Allah ya, tadi ditekankan bahwa Allah Maha mengetahui tobatnya itu mau benar-benar atau enggak. Dan jangan salah ya pemirsa, jangan sampai hadis tadi itu yang ketika kita salah kita tobat sampai 3 kali diulang, itu berarti menjadi ruang buat kita untuk melakukan kesalahan lagi. Udahlah gampang, nanti tobat aja, Allah Maha penerima. Jangan sampai jadi seperti itu ya Nu ya. Iya benar sekali ya. Jadi memang kalau misalnya dipikir-pikir lagi, memang kita semua juga tahu Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi jangan menjadikan kita, membuat kita ya udahlah tobatnya nanti-nanti aja gitu kan. Yang harus difikirkan adalah sebenarnya adalah ketika kita dalam keadaan bertobat, terus kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau mati, itu semua impian semua orang, dalam arti kita memang dalam keadaan tobat dan insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ingat, ketika kita dalam keadaan dalam keadaan bermaksiat ya, dalam keadaan jahiliyah, kita mati dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Jangan sampai kita ngegampangin nanti tinggal tobat, belum sempat tobat taunya udah keburu meninggal. Nauzubillahi min dzalik. Baik pemirsa, buat pemirsa yang mau nyimak kita dari tadi, setelah ini kita akan ada kuis. Jadi siap-siap nomor di bawah ini dicatat, siap buat dial, karena setelah ini kita akan membuat kuis untuk Anda dan ada hadiah menarik pastinya Nu ya. Benar sekali. Dan kemana-mana setelah ini kita ada kuis, tetap di Berita Islami Masa Kini. Sekarang kita langsung buka kuisnya aja. Ya. Sudah ada yang telepon atau belum? Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo? Halo Ibu, ya, Assalamualaikum. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Iya, Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Ibu siapa ini? Dengan Yuyun di Pademangan Barat. Oke, baik Bu Yuyun, menyimak berita Islami dari awal tadi?
Oke, kalau Ibu menyimak dari awal pasti Ibu bisa menjawab pertanyaan dari Wisnu. Silakan Wisnu. Pertanyaannya? Ada pertanyaan di sini ya, masjid manakah yang merupakan Sambil dibawa masak. apa? Masak. Masak, Iya. Bu. Oh, sambil masak. Oh, sambil masak, oke. Oke, Masjid manakah yang merupakan salah satu wilayah batasan tanah suci Mekah? Yap. Kalau yang A Masjid Nabawi, B Masjid Tanim. Di belakang udah yang kasih jawaban tuh, Bu. Apa Bu Yuyun? Jawabannya Masjid apa, Bu? Nabawi atau Masjid Tanim? Menjadi batasan. Insya Allah sih kayaknya masjid B, Tanim. Betul sekali Ibu, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sambil masak tapi bisa menyimak semua masuk bahasan kita tadi. Terima Alhamdulillah. kasih, nanti hadiahnya akan kita kirim ke rumah. Terima kasih juga sudah menonton Berita Islami Alhamdulillah, masa kini ya. dapat ilmu yang bermanfaat banyak sekali ya di Berita Islami masa Dan kini. nggak cuma pemirsa sih yang mendapatkan kita ilmu, juga ya. kita berdua juga setiap Insya Allah. pembahasan, semua kru Berita Islami juga setiap episode tuh selalu dapat ilmu baru sih. Benar Alhamdulillah sekali ya. ya. Dan memang banyak sekali tadi ya kita bahas, apalagi tentang kisah para khalifah tadi yang dibunuh banget. tadi ya, Masya Allah itu benar-benar berita yang sangat menyedihkan dan menjadi ilmu buat kita juga ya. Betul sekali, menuntut ilmu juga itu pastinya kan juga sunnah yang dianjurkan sama Allah juga untuk selalu kita lakukan. Jadi menuntut ilmu sambil nonton Berita Islami masa kini, jangan pernah kelewatan. Besok kita ada lagi, kita tonton setiap hari hanya di Trans TV milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.